pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama Bapak Joko Suwono SPD. Saat ini Bapak mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10 yang Ananda ikuti semuanya. Dan semoga pertemuan kali ini membawa berkah dan memberikan manfaat kepada Ananda semuanya. Baik, perlu Bapak sampaikan bahwasanya materi kita kali ini kita akan mereview kembali dari catatan Ananda yang sudah Bapak berikan kepada pertemuan sebelumnya, bahwasanya Ananda harus menyerahkan beberapa catatan yang meliputi pengertian teks laporan hasil observasi, kemudian struktur teks laporan hasil observasi dan kaidah bahasa dari teks laporan hasil observasi itu sendiri. Baik, pada pertemuan kali ini Bapak akan kembali membahas dari catatan Ananda sudah Ananda sampaikan kepada Bapak, walaupun masih ada beberapa yang belum menyerahkan kepada Bapak. Tetap Bapak tunggu sampai di materi ini habis di KD terakhir nanti. Baik Ananda semuanya, kita bisa melihat bahwasanya teks laporan hasil observasi memiliki pengertian seperti di atas, yaitu teks yang dilakukan sebagai bentuk penelitian secara langsung untuk mencari data, fakta secara objektif di lapangan oleh penulis itu sendiri. Nah, tujuannya apa? Untuk memberikan edukasi kepada pembaca dari hasil observasi yang kita lakukan itu atau lakukan tersebut ya. Yang selanjutnya mengenai daripada ciri-ciri teks laporan hasil observasi itu sendiri. Yang pertama kita bisa lihat yaitu bersifat objektif. Kenapa observasi bersifat objektif? Artinya observasi tidak boleh memihak kepada siapapun. Bersifat objektif artinya jujur apa adanya, tidak mengada-ngada baik menambah ataupun mengurang dari data yang kita ambil di lapangan dalam bentuk observasi itu. Yang kedua yaitu pembahasan objek tunggal, artinya tidak melebar kemana-mana. Jadi objek yang kita bahas dalam observasi harus bersifat tunggal dan tidak ganda, hanya satu topik saja ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ciri-ciri observasi itu sendiri adalah ditulis lengkap dan sempurna. Artinya apa? Lengkap harus sesuai dengan struktur yang sudah ditentukan. Struktur nanti kita bahas di pembahasan selanjutnya. Lengkap artinya sesuai data yang kita temukan di lapangan, maka harus disampaikan secara detail dan lengkap dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Yang selanjutnya berdasarkan fakta atau data yang kita temukan di lapangan ya. Ini dia ya. Berdasarkan fakta dan fakta yang kita temukan di lapangan, artinya apa yang kita temukan di lapangan kemudian kita tuliskan dalam bentuk laporan observasi sesuai data, fakta, tidak mengada-ngada, tidak menambah ataupun mengurang, untuk memberikan informasi aktual kepada pembaca teks laporan hasil observasi kita itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu terbaru penelitian itu. Artinya penelitian observasi yang kita lakukan adalah terbaru, belum ada orang pernah meneliti, supaya informasinya itu up to date atau update. Jadi pembaca bisa membaca informasi hasil observasi yang kita lakukan secara update, terbaru, untuk menambah pengetahuan dari pembaca itu sendiri. Selanjutnya terakhir adalah tidak mengandung prasangka kepada pihak manapun. Ini bertujuan untuk membuat pembaca merasa ini tidak berpihak kepada orang atau pihak sebelah. Jadi observasi yang kita buat atau kita tuliskan dalam teks laporan hasil observasi tersebut tidak berpihak kepada pihak manapun atau berat sebelah ya. Kemudian selanjutnya kita bahas apa saja sih struktur daripada teks laporan hasil observasi itu sendiri. Yang pertama adalah definisi umum ya. Definisi umum ini berisi pengertian daripada teks yang akan kita bahas dalam laporan observasi tersebut. Apa yang kita observasi ya? Contohnya kita mengobservasi tentang keindahan alam yang ada di Provinsi Riau ini. Kita mengobservasi tentang Ulu Kasok, boleh. Kita mengobservasi tentang keindahan alam Mayang, boleh. Kita mengobservasi tentang Rindu Sebaran, boleh. Silakan Anda datang, Anda cari data di sana, kemudian Anda tuangkan dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Yang selanjutnya tadi adalah definisi
manfaat dan definisi perilaku. Definisi manfaat ini kita gunakan apabila Ananda mengobservasi objeknya yaitu benda mati, dan untuk mengobservasi benda hidup Ananda menggunakan definisi perilaku. Yang terakhir adalah kesimpulan dan penutup. Ini Ananda buat supaya pembaca bisa mengambil kesimpulan daripada hasil observasi yang kita lakukan. Baik, pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih atas kehadiran Ananda semuanya. Tetap di rumah, jaga jarak dan pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK 5 bisa.